Selamat pagi Pak Pri, saya Yovan Hernandika dari Prodi Mekatronika Presensi 10. Pada makalah kali ini saya akan membuat makalah yang berjudul Rasisme di Media Sosial. Sebelumnya saya mengambil judul ini karena esai saya juga berjudul Rasisme di Media Sosial. Ini adalah berkelanjutan dari esai yang kemarin saya buat. Lalu di makalah sederhana ini, yang poin pertama dibahas adalah pendahuluan. Isi dari pendahuluan itu menceritakan tentang latar belakang dari rasisme di media sosial. Saya mengambil tentang perkembangan teknologi, terutama dalam teknologi informasi, yang saat ini sangat pesat perkembangannya. Lalu, perkembangan media sosial yang tidak selamanya membawa manfaat positif, yang memiliki dampak negatifnya, yaitu ujaran-ujaran kebencian yang berbau sara. Lalu di dalam pendahuluan ini, ada rumusan masalah yaitu bagaimana menyikapi postingan di media sosial yang mengandung sara. Lalu tujuan dari makalah ini dibuat untuk mengetahui cara bermain media sosial secara bijak dan untuk mengetahui bagaimana cara menyikapi postingan di media sosial yang mengandung sara. Jadi, rumusan masalah yang dicantumkan ada dua. Lalu tujuannya juga ada dua, yaitu harapan dari bisa menjawab rumusan masalah tersebut. Saya akan bercerita sedikit tentang pendahuluan yang saya buat. Pendahuluan yang saya buat ini tentang perkembangan teknologi, terutama dalam teknologi informasi yang begitu cepat perkembangannya, yang disertai juga dengan perkembangan media sosial yang begitu cepat, tapi tidak disertai oleh kemampuan manusia untuk mengolah media sosial itu secara bijak. Karena begitu cepatnya informasi yang diterima melalui media sosial, begitu cepatnya berita-berita yang keluar dari media sosial, itu membuat masyarakat mudah sekali terdoktrin atau mengambil kesimpulan melalui berita tersebut. Lalu rumusan masalah yang saya buat, bagaimana menyikapi postingan di media sosial yang mengandung sara, dan bagaimana cara bermain media sosial secara bijak. Lalu tujuannya tadi sudah disampaikan juga, mengetahui bagaimana cara bermain media sosial secara bijak, dan untuk mengetahui bagaimana cara menyikapi postingan di media sosial secara bijak. Lalu, landasan teori. Landasan teori makalah ini bercerita tentang mengemukakan tentang teori dari ahli atau dari buku yang kita kembangkan dengan kata-kata kita sendiri. Jadi tanggung jawab kita atas referensi orang lain. Landasan teori yang pertama, saya mengumumkan tentang rasisme dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Lalu, landasan teori yang kedua tentang rasisme juga, karena selain dari buku juga diambil dari pendapat ahli, rasisme merupakan pemahaman yang mendasarkan diri yang membedakan diri dari orang lain karena ras mereka. Pemahaman ini menjadi sebuah doktrin politis yang merupakan sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan yang sifatnya mendorong suatu untuk mengiring opini. Ini menurut Liliwery tahun 2009. Kemudian ada juga rasisme merupakan suatu peristiwa yang menilai tindakan dan menilai tindakan dalam suatu kelompok berdasarkan budayanya, yang melihat budaya lain selain pada dirinya tidak dapat diterima. Jadi seperti tidak membuka pikiran dan wawasannya untuk menerima ada hal baru yang masuk ke dalam dirinya.
Kemudian media sosial merupakan alat komunikasi yang membuat orang saling terhubung antar satu dengan lainnya. Media sosial juga merupakan cara interaksi baru, di mana tidak harus saling bertemu untuk menjalin komunikasi. Ini saya membuat sendiri dengan referensi ahli-ahli yang nanti setelah ini bisa dibaca juga. Menurut Lewis tahun 2010, media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagai pesan. Lalu, di sini ada pembahasan. Setelah landasan teori, kita akan membahas tentang untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Di sini saya mencantumkan tentang rasisme menjadi salah satu topik yang kasusnya banyak terjadi di sekeliling kita. Rasisme di sekeliling kita sering terjadi karena banyaknya perbedaan yang ada di sekitar kita. Jadi, dalam teori tadi mengatakan bahwa rasisme itu seperti doktrin dalam diri seseorang yang melihat orang lain yang memiliki perbedaan sama kita itu hal yang salah. Ini yang menyebabkan banyaknya terjadi kasus, terutama dalam bermasyarakat di negara yang kulturnya sangat banyak seperti Indonesia ini. Jadi ini adalah sangat sensitif untuk dibahas. Ini dijelaskan di bawahnya, rasisme erat kaitannya dengan identitas diri yang sudah menjadi doktrin dalam kehidupan seseorang. Seperti teori yang dikemukakan para ahli tadi, rasisme merupakan sebuah doktrin yang sudah menjadi kehidupan dalam diri seseorang yang tidak bisa lagi menerima dari perbedaan di orang lain. Lalu rasisme ini sering terjadi terutama dalam bentuk sara pada zaman sekarang ini. Rasisme ini juga tidak semata-mata oleh ungkapan mulut saja, tetapi banyaknya media untuk mengungkapkan ekspresi diri, yaitu media sosial, yang begitu banyaknya perkembangannya karena didukung oleh teknologi yang begitu cepat. Lalu, media sosial ini menjadi sarana orang untuk membuat atau menyatakan pendapat secara bebas. Tetapi, cepatnya perkembangan teknologi dan sosial media ini tidak diikuti juga kedewasaan bermain media sosial dari penggunanya. Ini yang membuat media sosial ini dampak negatifnya sangat banyak dan sangat mengerikan. Bisa menyebabkan perpecahan dan lain sebagainya. Jadi ini yang mendasari bahwa orang bermain media sosial itu perlu sekali hati-hati dan bijaksana. Dalam ini ada media sosial juga tempat untuk membagi cerita atau berkomunikasi melalui virtual menjadi bagian dari pemanfaatan media sosial. Jadi, orang yang tidak memiliki kebijaksanaan saat menggunakan media sosial itu tidak mengerti bahwa pemanfaatan media sosial itu tidak hanya untuk menjatuhkan orang lain, menghujat orang lain, menghina orang lain yang berbeda dengan diri kita. Itu yang sedikit dimengerti oleh masyarakat, bahwa di dalam besarnya media sosial ini itu juga terdapat juga sebenarnya besar manfaatnya. Seperti kita bisa berjualan di sana, kita bisa interaksi dengan orang yang jauh dari kita tanpa kita memandang atau melihat sebuah perbedaan itu menjadi musuh. Itu yang dibutuhkan untuk sekarang, bagaimana kita bisa bermain media sosial secara bijak itu dengan tidak usah menyinggung orang, egois kita tidak tinggi,
Karena ketika egois kita tinggi, kita hanya ingin menang sendiri. Dan ketika kita ingin menang sendiri, itu yang membuat kita tidak bisa melihat orang lain itu sebagai sebuah teman, tapi pasti musuh. Karena itu yang membuat sering terjadi gesekan dalam lingkungan bermasyarakat. Lalu, bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya kita harus dengan bijaksana memikirkan hal dua kali. Bahwa dalam bermain media sosial tidak perlu ditanggapi atau diperpanjang saat ketika kita melihat postingan atau berita tentang rasisme yang mengandung sara. Karena setiap manusia memiliki perbedaan dan memiliki kepercayaan masing-masing. Jadi, harus berpikir dua kali saat menyikapi ada postingan yang berbau sara, lalu tadi ada manfaat dari bermain media sosial dengan bisa berjualan, promosi, dan lain sebagainya. Itu adalah pembahasan dari tema saya, lalu ini penutup. Lalu di penutup ini media sosial merupakan sebuah media sangat baik untuk menjalin komunikasi dengan semua orang. Tentu dengan cara yang beragam juga. Ya, nanti pada pembahasan tadi juga dijelaskan bagaimana media sosial ini tidak hanya melalui interaksi melalui chat, tetapi juga bisa video call, bisa melalui foto, video juga yang di-upload, yang diunggah. Jadi, banyak sekali pemanfaatan media sosial ini untuk komunikasi sesungguhnya. Jika digunakan secara bijak. Lalu media sosial juga harus digunakan secara dewasa agar bisa meresponi dengan benar saat menanggapi sesuatu. Saat melihat postingan sesuatu, wah, ini menyinggung ras saya, tapi kita harus menahan diri, sabar, karena semakin juga banyak orang yang kita kenal, kita juga akan memiliki masalah baru. Nah, jadi di sini kita dituntut untuk kedewasaan saat bermain sosial, tidak ingin juga menang sendiri, karena kita juga harus mengerti manusia juga makhluk sosial, jadi harus bisa saling memahami. Kemudian, di dalam penutup ini, dikasih juga saran. Pembaca ingin lebih mendalami tentang media sosial, saran dari penulis untuk bisa terjun langsung kepada orang yang pernah mengalaminya, sehingga pembahasan dibahas secara konkret tidak hanya contoh-contoh. Dan juga pembaca bisa mencari topik lain yang bisa berkaitan dengan rasisme di media sosial, agar semakin luas pembahasannya tetapi dengan konteks yang sama secara garis besarnya. Lalu ini adalah referensi yang saya buat, yang saya lihat juga sebagai pedoman saya membuat makalah ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.